Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Makna demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan, supaya kalian tidak terjebak pada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. B. Berdasarkan ideologi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme sampai komunisme. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau UUD secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. C. Demokrasi dengan kedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini. Pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat. Yang keempat, pemilihan umum, pemilih bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara. Dan yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Mari kita uraikan makna masing-masing. 1. Persamaan kedudukan di muka hukum. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan makmur. 2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan untuk mencapaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur menyampaikan pendapatan di muka umum. 3. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua di bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab dalam sebuah negara yang demokratis. Terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu 1. Kebebasan beragama. 2. Kebebasan persamaan. 3. Kebebasan mengeluarkan pendapat. 4. Kebebasan berkumpul.
4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara.